Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Novi Dewi Triana dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang semester 4. Di sini saya membahas tentang relasi ekuivalensi dan otomata minimal. Sebuah relasi R yang homogen atau unari pada himpunan M adalah subset dari R himpunan bagian dari M kali M, di mana relasi R selain ditulis dengan M1 dan M2, anggota R dapat juga ditulis dengan M1 R di tengah M2. Bisa kita lihat di sini contoh relasi AB anggota R itu sama dengan AB. Kemudian, relasi ekuivalensi R pada himpunan M adalah relasi dari R bagian dari M kali M yang memiliki 3 properti sebagai berikut. Yang pertama, relasi R dikatakan refleksif jika A dan A merupakan anggota R di mana A merupakan anggota M. Yang kedua, relasi R dikatakan simetris jika A dan B merupakan anggota R dan B dan A merupakan anggota R. Yang ketiga, relasi R dikatakan transitif jika A dan B anggota R dan B dan C merupakan anggota R dan dapat direlasikan juga dengan A dan C merupakan anggota R. Petunjuk elemen A, B, dan C merupakan M adalah sembarang. Ini perbedaan dari refleksif, simetris, dan transitif. Refleksif A dan A itu sendiri merupakan anggota R. Kemudian dikatakan simetris A dan B atau B dan A merupakan anggota dari R. Kemudian jika transitif A dan B merupakan anggota R, B dan C, A dan C merupakan anggota R. Kelas ekuivalensi. Diketahui R adalah relasi ekuivalensi pada himpunan M dan M anggota M. Kelas ekuivalensi MR dari M adalah himpunan MR ekuivalensi himpunan N anggota M, NM anggota R. Ekuivalensi di atas dapat juga ditulis dengan M jika relasi yang dimaksud sudah jelas. Properti kelas ekuivalensi. Diketahui R adalah relasi ekuivalensi pada himpunan M dan M merupakan anggota M, maka akan berlaku kondisi M1R ekuivalensi M2R atau M1R M2R sama dengan kosong, di mana untuk M berlaku kondisi M ekuivalensi M anggota M MR. Dari gambar ini, apakah otomata di atas dapat disederhanakan? Jawabannya bisa, karena step 2 dan 3 adalah step ekuivalensi, sama halnya pada step 4 dan 5. Step tersebut dapat digabungkan. Step ekuivalensi diketahui sebagai A dengan M ekuivalen Z sigma delta Z0 E. Dua buah stat Z1, Z2
merupakan anggota Z dikatakan astes equivalence jika semua word W merupakan anggota sigma semua dan kondisi berikut harus terpenuhi. Delta Z1W merupakan anggota E equivalence. Delta Z2W merupakan anggota E. Automata minimal. Bagaimana cara untuk mengetahui bahwa sebuah DFA dikatakan minimal tanpa melakukan konstruksi kelas ekuivalensi? Solusi dengan cara menggabungkan state yang memiliki astes equivalence. Sebelum melakukan penggabungan state, hal yang pertama sekali dilakukan adalah menentukan terlebih dahulu state yang tidak astes equivalence, artinya state final dan state non-final, dan dilanjutkan dengan melakukan pencarian state yang non-astes equivalence. Oke, algoritma automata minimal. Input DFA-M, output himpunan step astes equivalence. Yang pertama, hapus state yang tidak dapat dijangkau dari start step awal. Kedua, buatlah tabel pasangan state Z inverse di mana Z tidak sama dengan Z inverse. Yang ketiga, beri tanda pasangan state Z inverse di mana Z merupakan anggota E dan Z inverse bukan anggota E. Tunjuk Z inverse tidak astes equivalence. Yang keempat, untuk pasangan yang tidak diberi tanda Z inverse dan di mana A merupakan anggota sigma, lakukan pengecekan apakah delta ZA, delta Z inverse A sudah pernah diberi tanda. Jika iya, tandai Z inverse. Ulangi langkah di atas sampai tidak mungkin diberi tandai lagi. Yang keenam, yang terakhir, untuk pasangan Z inverse yang belum diberi tanda, berarti Z dan Z inverse adalah astes equivalence. Berikut ini algoritma automata minimal. Diawali dengan membuat tabel untuk semua pasangan state. Gunakan algoritma automata minimal pada automata berikut. Langkah pertama, tandai pasangan state final dan state non final dengan angka pertama 1 1 1 1 1. Berikutnya beri tanda 2 4. Kenapa ditandai 2 dan 4? Karena delta 2A sama dengan 1, delta 4A sama dengan 6, dan 1 dan 6 sudah ditandai. Yang belum ditandai 2. Kenapa sih 2 dan 4 ditandai? Karena kita mencari 1 dan 6. Selanjutnya mencari 2. Nah, kan A sudah ketemu jawaban, tinggal mencari B. Kemudian langkah ketiga, beri tanda 3 5 karena delta 3A sama dengan 1, delta 5A sama dengan 6, dan 1 6. Selesai. Nah, langkah 4, beri tanda 2 5 karena delta 2A sama dengan 1, delta 5A sama dengan 6, dan 1 6 sudah ditandai. Langkah 5, beri tanda 3 4 karena delta 3A sama dengan 1, delta 4A sama dengan 6, dan 1 6 sudah selesai. Nah, langkah 6, beri tanda 1 5 karena delta 1A sama dengan 3, delta 5A sama dengan 6, dan 3 dan 6 sudah selesai. Langkah ke-7, beri tanda 1 4 karena delta 1A sama dengan 3, delta 4A sama dengan 6, dan
3, dan 6 sudah selesai. Langkah 8, beri tanda 1 dan 3 karena delta 1B sama dengan 2, delta 3B sama dengan 5, dan 2 dan 5 sudah selesai, sudah ditandai. Angka 9, beri tanda 1, 2 karena delta 1B sama dengan 2, delta 2B sama dengan 4, dan 2 dan 4 sudah ditandai. Pasangan stat yang tersisa 2 dan 3, dan 4 dan 5 tidak bisa ditandai karena actance equivalent. Pasangan stat yang tersisa tinggal ditandai dengan lingkaran karena nilainya actance equivalence. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada perkataan dan pemahaman saya kurang. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.